Nasib naas dialami oleh seorang pendaki bernama Andika Listiono Putra, seorang mahasiswa dari Visipol UGM yang pada saat itu masih berusia 20 tahun, dan dia ditemukan meninggal di Gunung Semeru di tahun 2009 silam. Menurut catatan harian Tempo, Andika adalah korban ke-28 dari ganasnya Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dan data yang diperoleh Tempo dari pos pendakian Ranupane, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tercatat sejak tahun 1969 ada 24 orang pendaki gunung yang meninggal dan 3 orang pendaki yang hilang saat melakukan pendakian puncak Gunung Semeru. Dengan begitu, Andika dia menjadi korban ke-28 dari kerasnya medan pendakian Gunung Semeru yang dikenal memiliki medan yang sangat sulit dan juga cuaca yang sering kali berubah-ubah. Dan inilah kronologi hilangnya Andika di Gunung Semeru pada tahun 2009 yang saya rangkum dari beberapa sumber. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2009, satu tim pendaki dari kelompok pecinta alam dan lingkungan hidup Sentra Jana Visipol UGM yang terdiri dari Andri Samatrambe, Muhammad Iqbal Willianto, Hari Rahmawan, Lazuardi Dwi Irawan, Andika Listiono Putra, dan juga ada Ade dari mahasiswa Akindo dan Aska, pendaki yang berasal dari Surabaya. Mereka tiba di pos perizinan Ranupane Gunung Semeru. Kemudian, mereka melakukan istirahat di rumah pondokan pendakian Ranupane. Minggu 26 Juli tahun 2009, jam 9:30, tim mengajukan perizinan pendakian dengan ketua tim pada saat itu yaitu Muhammad Iqbal Willianto. Izin itu kemudian diberikan untuk pendakian pada tanggal 28 Juli tahun 2009. Pukul 10:30, mereka pun melakukan perjalanan menuju ke pos pendakian Ranukumbolo. Pukul 15:30, akhirnya mereka tiba di pos pendakian Ranukumbolo, kemudian beristirahat dan bermalam di sana. Pada hari Senin, tanggal 27 Juli tahun 2009, pukul 11:00, tim ini melanjutkan perjalanan menuju ke Arsopodo. Dan pada jam 15:30, mereka tiba di pos Kalimati dan dilanjutkan mengambil air untuk bekal di Sumber Mani. Pukul 16:00, tim pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos Arcopodo. Dan pada pukul 17:00, mereka akhirnya tiba di pos Arcopodo, istirahat, dan bermalam lagi di sana. Pada hari Selasa, 28 Juli tahun 2009, jam 2:30 dini hari, mereka melakukan perjalanan menuju ke puncak Gunung Semeru. Dan pukul 3:00, mereka sempat berhenti dan beristirahat di Kelik, yaitu zona vegetasi terakhir. Pukul 3:30, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Semeru. Dan di beberapa titik, mereka sempat beristirahat. Dan ketika istirahat itu, tim sempat terkena badai. Tetapi, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Pukul 7:00, satu orang yaitu ketua tim yang bernama Iqbal, dia tiba di puncak Mahameru dalam kondisi yang masih badai. Iqbal kemudian mencari tempat untuk berlindung di bebatuan yang ada di pinggir puncak sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk datang. Pukul 7:45, satu orang anggota tim yaitu Aska, dia juga sudah tiba di puncak. Pukul 8:00, Andri pun tiba di bibir puncak dan bertemu dengan Iqbal. Dan pukul 8:10, satu orang lagi yaitu Hari, dia tiba di bibir puncak, kemudian bergabung dengan Andri dan juga Iqbal. Jam 8:25, satu orang lagi yaitu Andika, dia tiba di puncak dan ikut bergabung dengan Iqbal, Andri dan juga Hari. Pukul 8:30, 4 orang ini, yaitu Iqbal, Andri, Hari dan Andika, mereka berjalan menuju ke puncak Mahameru dan bertemu dengan Aska yang duluan sampai di puncak. Mereka pun mencium bendera merah putih dan sempat berdoa di tugu in memoriam Sohoki dan juga Ida Nubis. Jam 8:40, 4 orang tadi yaitu Iqbal, Andri, Hari dan juga Andika, mereka melakukan pergerakan turun ke arah tempat berlindung di pinggir puncak yang tadi mereka gunakan untuk bertemu. Jam 8:50, satu orang lagi yaitu Ardi yang membawa bendera organisasi, dia pun tiba di bibir puncak dan bergabung bersama Iqbal, Andri, Hari, Aska dan juga Andika. Jam 8:52, Andri, Hari, Aska, Ardi dan juga Andika,
mereka kembali menuju ke puncak Mahameru untuk mengibarkan bendera pecinta alam masing-masing. Sedangkan Iqbal, dia tetap menunggu di jalur sambil berlindung, karena cuaca pada waktu itu masih badai. Jam 8:55, Andri, Arni, Hari dan juga Andika, mereka melakukan pergerakan turun dengan tujuan ke tempat Iqbal. Akan tetapi ternyata rombongan ini salah jalur dan tidak menuju ke posisi Iqbal. Nah di sini, rombongan sempat berlindung sementara dari badai. Dan setelah beberapa saat, Andri memanggil Iqbal dan menanyakan keberadaannya. Dan kemudian, rombongan ini pun pindah menuju ke posisi Iqbal. Pukul 9.00, satu anggota terakhir yaitu Ade, dia baru sampai di tempat rombongan berkumpul dan langsung menuju ke puncak Mahameru sendirian. Dan bersamaan dengan itu terdengar sebuah teriakan, "Woi!" yang terdengar dari sebelah kanan jalur dari puncak Mahameru. Andri dan Iqbal langsung melihat ke arah sumber suara, tapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas karena cuaca pada saat itu masih badai dan juga hampir semua mata mereka tidak dapat melihat dengan jelas karena terlalu banyak kemasukan pasir, debu, dan juga material kecil lainnya. Andika, pada saat rombongan pindah ke arah Iqbal, dia tertinggal karena dia masih sibuk menulis laporan perjalanan. Dan pada saat itu terjadi saling panggil-memanggil antara Andika dan juga rombongan. Tetapi angin kencang berhembus ke arah rombongan, yang mana suara Andika dapat didengar oleh rombongan. Tetapi suara rombongan sepertinya tidak didengar oleh Andika. Dan dari sinilah Andika benar-benar terpisah dari rombongan. Jam 9:40, rombongan terus mencari keberadaan Andika. Mereka pun mendekati ke posisinya yang ada di sekitaran puncak dan sambil menyisir ke arah bawah sambil melakukan penurunan, dan tanpa sadar rombongan ini telah berada di kanan jalur dari puncak Mahameru itu. Rombongan itu pun kemudian balik lagi ke jalur pendakian. Mereka sempat istirahat di Cemoro Tunggal sambil tetap memberikan kode kepada Andika, baik teriakan mulut, peluit, sampai bendera yang terus mereka kibarkan. Pukul 9:55, rombongan pun mulai turun dari Cemoro Tunggal sambil tetap memanggil-manggil nama Andika ataupun kode peluit. Dan rombongan juga melihat-lihat ke arah lereng Arcopodo, tetapi tetap tidak ada kontak balasan sama sekali dari Andika. Dan akhirnya, rombongan pun memutuskan untuk kembali ke tenda yang ada di Arcopodo. Pukul 10:20, rombongan pun sampai di Arcopodo. Kemudian mereka menentukan rencana selanjutnya dan diputuskan untuk membagi rombongan menjadi 3 bagian. Yang pertama, Andri akan menuju ke pos Ranupane untuk melapor ke pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Yang kedua, Hari, Arni, dan juga Aska, mereka akan membuka pos di Kalimati. Dan yang ketiga, Iqbal dan juga Ade, mereka akan membuka pos di Ranupubolo. Pukul 17.00, Andri pun akhirnya tiba di kantor Ranupane, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dia pun melapor kepada pihak petugas bahwa salah satu dari rombongan mereka, yaitu Andika, dia hilang di puncak ketika saat perjalanan turun dari puncak. Dan pukul 17:15, petugas pos Ranupane melakukan koordinasi dengan porter dan juga kepala pos Ranupane untuk menyusun langkah operasi selanjutnya. Pada hari Rabu, 29 Juli tahun 2009, pukul 5.00, personil dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan juga porter diberangkatkan sebagai tim SAR pertama yang berjumlah 7 orang menuju ke lokasi. Dan pukul 19.00 diberangkatkan tim SAR dari Lumajang dan juga 2 porter sebagai tim pencari kedua. Pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2009, pukul 10:30, diberangkatkan 4 orang tim SAR dari Jember dan juga 2 orang tim SAR dari PMI Malang. Pukul 11:35, keluarga Andika bersama 7 orang sudah sampai di Tumpang menuju ke pos Ranupane dengan menggunakan jeep untuk memantau proses pencarian. Dan pada tanggal 31 Juli tahun 2009, komandan tim SAR pada saat itu mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Andika, yaitu berupa sepatu dan juga baterai yang ada di sekitaran kawasan Blank 75. Jejak itu sepertinya sengaja ditinggalkan oleh Andika agar tim SAR mendapatkan petunjuk ketika melakukan pencarian terhadap Andika. Tim SAR sendiri pada saat itu berusaha untuk mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Andika itu.
Tim SAR pada saat itu berfokus melakukan pencarian di sekitaran wilayah Blank 75. Pencarian di sana akan dilakukan hingga 7 hari ke depan, dan kalau belum juga ketemu, akan ditarik sementara dan dilakukan evaluasi. Akan tetapi pada saat itu, tim SAR belum mau berandai-andai terkait dengan kondisi Andika. Medan yang berat, hawa dingin, serta bekal makanan menjadi kendala bagi Andika, dan musuh terbesarnya adalah hipotermia. Belum lagi, persoalan air yang menjadi kendala bagi Andika untuk bisa melakukan survival. 2 Agustus tahun 2009, sekitar jam 10 pagi, terdengar kabar tentang penemuan jasad Andika. Tapi kabar itu masih simpang siur dan belum bisa dikonfirmasi, karena jasad itu terletak di jurang yang sangat dalam dan juga sangat sulit untuk dijangkau. Barulah pada malam harinya, tim SAR akhirnya dapat menuruni jurang, dan barulah dapat dikonfirmasi kalau itu adalah jenazah dari Andika Listiono Putra.